ini kita akan belajar tentang lensa. Jadi setelah kemarin pembiasan, sekarang kita ke lensa. Sebenarnya lensa ini merupakan salah satu alat optik yang sudah sangat lama dikenal. Dari abad Yunani dulu sudah ada dikenal, dan juga lensa ini kita sering kalau dengar kata lensa pasti yang pertama adalah kamera. Nah, tepatnya di kamera HP kalau zaman sekarang. Jadi dia lensa ini adalah alat optik yang dipakai untuk beberapa alat optik, misalnya kamera, kemudian teleskop, kemudian kacamata, semacam itu. Jadi banyak lah gunanya. Dan di sini kita akan belajar dibatasi ya, yaitu tepatnya di lensa tipis. Kalau lensa tipis sendiri itu dia merupakan semacam lapisan yang bening dengan ketebalan yang di sini lensa tipis ya, ketebalannya dianggap sebagai 0 dan dibatasi oleh jari-jari kelengkungan yaitu R1 dan juga R2. Kemudian jenis-jenis lensa di sini kita hanya bahas yang 2 saja, yaitu lensa tipis. Itu ada 2. Yang pertama adalah tentang lensa konveks atau lensa cembung di sini ya. Lensa cembung. Lensa cembung atau nama lainnya adalah konveks. Dan dia bersifat konvergen. Di sini kita tulis konvergen. Atau kita sering menyebutnya dengan lensa positif. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang sinar istimewa yang ada di lensa cembung. Yang pertama, di sini saya tuliskan sinar istimewa. Sinar istimewanya ada 3 ya. Dari bagian A saya tulis sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sekarang kita gambar, ini sumbu utamanya semacam itu. Kemudian kita gambar lensanya. Di lensa cembung ini kita gambar yang 2 buah lensa sehingga bikonveks ya, bi. Semacam ini. Misalnya di sini ada F1. Di sini ada F2. Kita lihat, sinar datang sejajar sumbu utama, berarti ini lurus dari sini. Lurus, datang sejajar sumbu utamanya dibiaskan melalui titik fokus, sehingga ini langsung ke titik fokusnya sini. Nah, ini titik fokus. Nah, datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Itu yang pertama. Kemudian yang B. Yang B itu adalah sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Sehingga kalau kita menggambarkan kembali semacam ini lensanya double ya. Ini F2. Ini harus sama ya. Sini bisa F1. Sinar datang melalui titik fokus, berarti ke sini. Semacam ini. Ini datang melalui titik fokus. Ini yang dibaca lurus ya. Dibiaskan sejajar sumbu utama, berarti ke sana. Semacam ini. Biaskan sejajar sumbu utama. Kemudian untuk yang ketiga, kita tulis di sini C. Sinar datang melalui titik pusat. Ini. Tidak dibiaskan. Tidak dibiaskan. Oke. Kita gambar lagi. Melaut ini F2 ya, di sini F1.
Sinar datang melalui titik pusat. Titik pusatnya di sini. Jadi kalau ada sinar melalui titik pusat tepat di pas gini, ya udah, nggak dibiaskan ya. Anak-anak, di sini Pak sudah menuliskan lensa yang kedua itu adalah lensa cekung. Dimana kalau lensa cekung ini berarti kebalikannya dari cembung, semacam itu. Jadi kalau cekung itu namanya adalah konkav. Jadi kalau cembung tadi konveks, di sini cekung konkav. Cembung tadi konvergen, kalau konkav, cekung divergen, artinya menyebarkan sinar. Kemudian dia disebut sebagai lensa negatif. Ini adalah lensa yang kita sering pakai di kacamata, juga ada lensa cekung juga sama. Kemudian sinar istimewanya di sini ada 3, sama seperti di lensa cembung. Untuk lensa cekung kita gambar dulu. Kita gambarnya 2 buah lensa cekung ya, akhirnya bikonkav ya. Macam ini. Nah ini lensanya ada 2. Kita garis, nah seperti ini. Kemudian ini lensa cekung 1 dan cekung yang kedua. Di sini bagian f1 ya, dibalik f1-nya ada di sebelah kiri, kemudian f2-nya di sebelah kanan, semacam ini. Kemudian sinar datang sejar sumbu utama, kita masukkan aja guys. Seret, ini datang sejar sumbu utama. Biasanya seolah berasal dari titik fokus dari sini. Ini putus-putus. Jadi kalau ada kata-kata seolah-olah, ini saya hapus dulu. Kalau ada kata seolah-olah, itu berarti dia dibiaskan seperti ini. Putus-putus. Seolah-olah berasal dari titik fokus ini ke sana. Jadi dibiaskannya ke atas. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus. Ya, kita gambar lagi 2 buah gitu ya. Kita garis ini F1 misal. F2. Sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus. Kita garis saja sama. Ini seolah-olah menuju titik fokus. Dibiaskan sejar sumbu utama, berarti ke sana. Nah, seperti ini. Ini dibiaskan sejajar soal titik fokus, dibiarkan sejar sumbu utama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat tidak dibiaskan. Jadi kita tinggal gambar aja. Ada 2 buah lensa cekung atau bikonkav. 1, 2. Sinar datang melalui titik pusat, berarti ke sini. Ceret, langsung kena ke titik pusatnya. Tidak dibiaskan, nah, berarti lurus saja. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini sudah ada 2 buah contoh soal. Yang di sini adalah lensa cembung atau bikonveks ya. Di sini adalah bikonkav atau 2 buah lensa cembung. Di sini ada benda ya, letaknya di sini antara titik pusat dengan F2. Kita disuruh mencari bagaimana proyeksi bayangannya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini benda, bagaimana proyeksi bayangannya dapat kita cari dengan melukiskan dari kombinasi 3 buah sinar. Yang pertama kita pakai sinar yang pertama saja ya, bahwa sinar datang sejar sumbu utama semacam ini, sejar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Akhirnya kita ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan perpanjang dari sini. Panjang aja semacam ini, panjang. Nah. Kemudian setelah sinar datang sejar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus, kita pakai sinar ketiga. Yang ketiga itu adalah sinar datang melalui titik pusat lensa. Nah, kita pusatkan aja sini. Nah, semacam ini. Tidak dibiaskan, diteruskan. Nah, bagaimana Pak bayangannya? Nah, ini kita teruskan ke belakang. Nah, ini ketika dia bertemu di satu titik ini, nah, ini adalah bayangan. Sehingga kalau kita tuliskan di sini, bagaimana sifat bayangan? Kita tulis sifat bayangan. Yang pertama, dia maya. Kenapa maya?
karena dia terletak di depan lensa dan juga tegak. Selanjutnya kita lihat ini segini, sekarang jadi besar. Oh, berarti maya tegak dan diperbesar. Kenapa maya tadi? Karena di depan lensa. Sekarang anak-anak, kita akan menuju ke contoh soal yang kedua. Bayangan terletak, benda terletak di sini depan. Kemudian bagaimana bayangannya? Sama caranya dengan memproyeksikan. Yang pertama, sinar datang di jar utama. Kita pakai kompresi sinar. Dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus berdiri di sini. Kita kenakan aja. Oke, selesai. Yang ketiga itu sinar datang dibiaskan melalui titik pusat. Tidak dibiaskan gitu ya, diteruskan. Lurus aja nih. Set, lurus. Nanti kalau mengerjakan ya, anak-anak ada baiknya pakai penggaris ya, supaya hasil gambarnya lebih bagus. Kalau sudah, berarti ada perpotongan di sini. Nah, ini kan merupakan apa? Ini merupakan bayangan semacam ini. Oke. Kemudian untuk sifatnya ya, masih sama, yaitu dia maya. Kenapa maya? Karena di depan lensa, di depan lensa. Jadi area di sini itu area depan, di sini itu area belakang. Bayangannya depan berarti maya. Kalau maya pasangannya dengan tegak. Kemudian ini kita lihat bendanya segini, bayangannya jadi kecil, berarti dia diperkecil. Anak-anak, ini adalah soal yang ketiga ya. Di sini kita lihat dan kita kerjakan contoh soal. Sebuah benda diletakkan 40 cm di depan lensa konvergen. Yang kita perlu perhatikan di sini adalah lensanya itu konvergen. Konvergen itu artinya cembung atau lensa positif. Oke. Diletakkan 40 cm depan, berarti ini adalah jarak bendanya. Bendanya adalah 40 cm. Jadi S ya. Ini kita gunakan persamaan yang sama dengan minggu-minggu kemarin. S jarak benda. Kemudian jarak fokusnya lensa ini itu 20. F-nya 20. Karena lensanya cembung, maka F-nya juga cembung, positif, berarti artinya positif. Kemudian yang ditanyakan yang pertama, letak bayangan. Yang A adalah S aksen, yang B perbesaran berarti M, yang C sifat, yang kita tulis sifat. Sekarang akan kita kerjakan. Jawab. Untuk mengerjakan yang S aksen, maka kita gunakan persamaan yang sama dengan persamaan optik umum, yaitu ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Sehingga ketika 1/S aksen berarti 1/F dikurangi 1/S. F-nya tadi 20, jadi 1/20 dikurangi 1/40. Kita samakan menyebutnya 40, di sini 2, 1. Berarti berapa? Oh, berarti 40 gitu. 1/40. Ini 1/S aksen ya. Sehingga kalau S aksen berarti 40 dibalik. Karena S aksennya plus, artinya nanti dia itu nyata mesti yang pertama. Kemudian untuk yang B, kita cari perbesaran dengan persamaan M ya, sama dengan negatif S aksen per S. S aksennya 40, S-nya juga 40, berarti M-nya negatif 1. Kemudian C sifat ya. Sifat. Di sini kita lihat karena S aksennya bertanda positif, sehingga sifatnya yang pertama itu pasti adalah nyata. Kenapa nyata? Karena S aksennya bertanda positif. Kemudian kita lihat, ini kalau kita pakai harga mutlak, semacam teori harga mutlak seperti ini,
maka M-nya itu 1 tanpa memperhatikan tanda. Artinya dia itu berarti tidak diperkecil juga tidak diperbesar. Berarti dia sebenarnya adalah sama besar. Kenapa sama besar? Karena M-nya sama dengan 1. Sementara tanda negatif di sini melambangkan bahwa bayangan itu bersifat terbalik. Jadi di sini nyata terbalik. Kenapa terbalik? Karena M-nya sama dengan negatif. Dan juga sama besar karena M-nya sama dengan 1. Anak-anak, ini adalah materi kita ya untuk pembiasaan. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk like, share, subscribe serta bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan materi terbaru dari Pak Ari. Tetap belajar di rumah dan jangan lupa untuk berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di modul. Akhir kata,